Dulu banget, pas dunia lagi chaos, Dewa Cahaya ngirim 12 malaikat berkekuatan hewan buat ngefix masalah roh jahat. Setelah menang, kekuatan mereka disegel dan mereka hidup menyamar jadi manusia biasa. Fast forward ke zaman sekarang, pemimpin mereka, Mas Tio alias Harimau, malah jadi bos perusahaan pinjol Angel Capital Group. Uniknya, dia cuma mau nagih utang ke narapidana atau gangster kayak Mas Joang alias Joangsu. Alasannya? Biar nagihnya gampang dan gak berurusan sama hukum. Satset banget kan? Mas Tio punya tim yang isinya malaikat-malaikat yang lagi healing jadi manusia. Mbak Anik, Gangci, bagian administrasi yang tegas banget nolak nasabah orang baik-baik. Bambang Warsung dan Mbak Marni Malsok, tim lapangan yang skill berantemnya nggak masuk akal. Mas Dodo, Doni, apoteker di klinik tradisional yang bisa ngomong sama hewan, tapi benci dibilang babi sama anjing. Dokter Bagio, Bang Wol, dokter yang cara ngobatinnya kasar parah, main puter leher, tapi langsung sembuh bin ajaib. Gatot, Juidol, si paling IT yang jago ngehack dan mantau situasi. Ada juga detektif Marmo, Marok atau Kuda yang kerja di kepolisian, tapi sering ngutang ke Mas Tio buat beli baju mewah. Dan terakhir ada Mbak Mira, Mir, yang milih independen kerja di museum. Di sisi lain, ada sekte gelap pimpinan Samin yang lagi grinding ritual berdarah buat ngebangkitin Ogwi, si malaikat kegelapan. Ritual mereka akhirnya berhasil, dan Ogwi bangun dengan mata merah dan vibe yang dark banget. Ogwi pengen ngumpulin 3 batu jiwa buat dapetin full power dan ngancurin dunia manusia. Mas Tio sebenarnya punya trust issue sama manusia. Dulu pas zaman kerajaan, dia pernah nolongin warga desa dari bandit. Malah dia dan Mbak Mira dikira penyihir dan mau dibakar hidup-hidup sama warga yang dia tolong. Itu sebabnya Mas Tio ngerasa manusia itu serakah. Tapi dia tetap bertahan karena janji sucinya. Pas Ogwi mulai jalan-jalan di kota, kalung identitas para malaikat mendadak nyala alias dapat notif bahaya. Roh-roh jahat mulai spawning di mana-mana. Mbak Mira yang lagi di museum langsung diserbu. Untungnya Mbak Anik datang tepat waktu buat backup. Tapi masalahnya, tubuh manusia mereka sekarang terbatas kekuatannya karena udah disegel. Mas Tio yang baru sadar kalungnya nyala langsung panik karena teman-temannya udah mulai kewalahan lawan pasukan kegelapan. Gila sih,
Mas Tio dan tim Angel Capital bener-bener lagi di fase yang nggak main-main. Pas lagi asik-asiknya healing jadi manusia, malah dapat notif bahaya dari kalung malaikat karena gerbang neraka mulai bocor lagi. Kira-kira gimana nasib Mbak Mira dan yang lainnya yang udah mulai kewalahan lawan pasukan roh jahat pas kekuatan mereka lagi di nerf habis-habisan? Dan apa rencana licik Samin selanjutnya buat manfaatin Ogui si malaikat kegelapan? Semuanya bakal makin chaos dan seru di episode 2 mendatang. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan update terbarunya tiap minggu, karena serial ini masih ongoing. Pesan buat hari ini, jangan pernah lupain kebaikan orang lain, karena pengkhianatan itu rasanya jauh lebih perih daripada luka fisik. Makasih banyak buat kalian yang udah nemenin petualangan para malaikat Jawa ini sampai akhir. Kalian keren banget. Kalau kalian suka sama konten ini, cek tombol like biar Mas Tio makin semangat nagih hutang. Maksudnya berantas roh jahat. Subscribe dan nyalain loncengnya biar dapat notif pas episode 2 rilis. Komen di bawah, menurut kalian siapa nih karakter yang paling slay di episode pertama tadi? Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap sehat dan selalu bahagia ya guys. Bye-bye!